Puji Tuhan. Ya, baik Pak Syarna, mari kita dan teman-teman yang lain kita akan mendengarkan pengajaran hari ini yang akan dibawakan oleh Ibu Sandy Suja. Ya, silakan Oke, Ibu Sandy, silakan. Ya, baik. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu. Siapa selamat yang pagi. sudah benar bangun dari tidur, boleh kasih reaction love-love-nya. Ya, puji Tuhan. Mana nih reaction love-love-nya nih? Ada Ibu Ripka, ada Ibu Presley, ada Pak Mardi, ada Ibu Evelyn. Saya Nah, mau memastikan aja kalau semua sudah bangun dari tidur ya. Ada Ibu Bapak Christian, Ibu Liswida, ya saya shalom semuanya, Ibu Aprianti, ya. Puji Tuhan ada Bu Luana, Bu Nursani. Salam kenal semuanya Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi di sini. Puji Tuhan kita semua sehat, semua karena anugerah Tuhan ya. Bapak Ibu siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi ini ya. Tolong perhatikan di mute supaya tidak terganggu konsentrasinya ya, supaya Bapak Ibu fokus untuk mendengarkan firman pada pagi hari ini. Saya akan memberikan tema pagi hari ini tentang kebohongan yang menyenangkan. Judulnya unik ya. Udah bohong seneng gitu ya. Memang manusia akhir zaman begitu ya. Kebohongan itu memang menyenangkan di awalnya ya. Makanya ini the most danger nih. Bahaya yang luar biasa ketika kita anak-anak Tuhan tanpa sadar hidup dalam kebohongan dan senang ya dan merasa oke-oke saja dan merasa biasa-biasa saja nggak ada masalah. Hati-hati Bapak Ibu, lihat ya bahwa kesenangan itu dapat menipu dan akhirnya menghancurkan hidup Anda saat Anda hidup untuk mengejarnya ya. Jadi Bapak Ibu sambil dengar firman coba sambil dicatat ya, saya tuh hobinya apa sih, senengnya apa. Contoh, siapa di sini masih yang senang makan manis ya? Seneng ya makan manis, seneng ya, enak ya. Tapi itu kebohongan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu terus-terusan senang yang manis-manis, ya matinya lebih dini. Kenapa? Karena senang yang manis-manis itu bisa mengakibatkan kita kena penyakit ibu dari segala penyakit ya, diabetes ya kan? Nah, itu menjadi satu contoh bahwa kesenangan itu memang ya menyenangkan, tapi itu bisa menghancurkan. Bahkan sekarang orang berlomba-lomba beli coklat yang harganya 1 juta dari sebuah negara ya, saya nggak usah sebut negara mana. Waduh, enak ya, enak ya, dimakanin aja terus tuh coklat ya. Lama-lama kena gula, saudara, dan akhirnya efeknya kemana-mana organ tubuh bisa rusak. Kesenangan itu bisa edik ya, bisa jadi ketagihan, dan akhirnya itu membahayakan hidup Bapak Ibu. Jadi ayo coba cek, saya senang apa ya? Senang ngutang, ngutang sana, ngutang sini, ya. Itu bisa menghancurkan hidup Anda. Dikit-dikit peleter, hancur hidup saudara. Itu kebohongan semua, saudara. Ya, jadi kita belajar pagi ini. Coba ayo jujur, tagline-nya nih hari ini, ayo jujur. Apa yang Anda kejar dalam hidup Anda? Kesenangan atau kebenaran? Karena saudara ada kebohongan, ada kebenaran. Tetapi kalau saudara kejarnya kebohongan, bukan kebenaran, Anda akan benar-benar mengalami pilar-pilar dalam hidup Anda itu berantakan, saudara. Amburadul. Ya, dan perhatikan, mengatakan kebenaran dan membuat seseorang menangis itu lebih baik daripada mengatakan kebohongan dan membuatnya tersenyum. Di Amsal 27 ayat 6 dikatakan seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Saudara pilih kawan yang seolah-olah kawan, ya, tapi ya dia kawan saudara, tapi dia pukul saudara dengan maksud yang baik, atau saudara pilih lawan, ya, yang di depan kita manis tapi di belakang kita, wah dia punya maksud tersembunyi. Nah hati-hati saudara ya. Nah saya poinkan pada ayat yang ini, Mazmur 32 ayat 2, baca semua sama-sama. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Ya, kita semua ada 153 partisipan pagi ini. Kita semua orang-orang yang berbahagia. Amin. Saudara, kenapa? Karena dosa kesalahan kita sudah tidak diperhitungkan Tuhan lagi. Dia mengampuni, dia menyucikan, dia menguduskan, dia menjadikan kita sekarang ini hamba kebenaran, bukan hamba dusta, bukan hamba dosa. Ya, kita dijadikan ciptaan yang baru. Kita tuh berbahagia, tapi ada umat Tuhan yang kesalahannya tidak diperhitungkan, tetapi yang keduanya ini masih persoalan. Dia masih memiliki jiwa penipu.
Nah, roh kita tidak bermasalah karena roh kita sudah sempurna sejak kita lahir baru, saudara. Tetapi jiwa kita ini yang masih berproses. Banyak anak-anak Tuhan yang masih memiliki jiwa penipu, ya, berjiwa penipu, saudara. Pertanyaannya pagi ini tidak untuk siapapun, ini untuk diri saya pribadi. Tanya sama diri saudara sendiri, apakah saya berjiwa penipu? Ya, masih suka tipu-tipu? Culas-culas, curang-curang? Ya, apa artinya jiwa penipu? Jiwa penipu itu adalah seseorang yang memiliki jiwa ya penipu ketika ia perhatikan terbiasa ya, dia biasa memanipulasi menggunakan air matanya, seolah-olah jantungnya, dadanya itu ya sesek ya. Oh, dia main drama, saya mau bunuh diri ya. Waduh, saudara itu manipulasi. Ya, dia menipu, dia berdusta. Tujuannya apa? Untuk kepentingan pribadinya, ya, demi mendapatkan keuntungan atau menghindari konsekuensi dengan menyesatkan orang lain. Berhadapan dengan orang yang jiwa penipu, kita tuh merasa bersalah loh kalau nggak bisa tolong dia. Dia pinter banget skenarionya, ya. Oh, udah biasa dia dengan segala trik-triknya, saudara hati-hati ya. Nah, saudara masih punya nggak nih jiwa penipu? Masih nggak memanipulasi? Masih suka bohong-bohong kah sama pasangan? Nah, ya sama bos ya. Semua tujuannya untuk kepentingan pribadi, saudara. Lihat nih modus mafia ya di negeri kita nih, Indonesia. Wah, mafia energi. Kenapa BBM mahal? Ya, karena dikorup ya. Mafia tanah, rakyat jadi miskin, orang kaya makin kaya. Wah, banyak orang-orang miskin yang didepak, saudara, tanahnya ya. Itunya digandakan sertifikatnya. Belum mafia politik perbankan ya. Wah, kita diperalat, banyak bank-bank bangkrut, taruh duit-duitnya hilang. Ya, mafia ekonomi properti, beli rumah sertifikatnya nggak ada, saudara ya. Padahal kita udah nyicil 15 tahun. Masalah juga ini, saudara. Belum mafia pendidikan, ya. Kenapa beasiswa buat orang yang benar-benar butuh itu harus, saudara ya. Tetapi sekarang lihat pendidikan masyarakat kita, bangsa kita Indonesia sangat terbelakang, masih banyak yang belum bisa ya untuk meraih pendidikan yang sepantasnya, yang selayaknya. Belum lagi mafia hukum, ini modus mafia-mafia, hati-hati ya, namanya Markus, pakai nama ayat di perjanjian ya baru ya, pakai nama kitab perjanjian baru Markus, tahu maklar kasus, hati-hati saudara ya. Keadilan itu hanya orang yang punya duit saja. Orang kalau udah punya duit dia bisa beli hukum, beli segalanya. Ya, tapi dia tidak bisa membeli kebenaran firman. Ya, saudara ya. Kalau saudara sah di mata orang, tapi saudara nggak sah di mata Tuhan, danger, saudara. Ya, ini semua modus. Ya, perhatikan nih warning modus penipuan yang sedang marak di media internet, saudara. Ya, belum apalagi nih. Penipuan identitas, makanya kalau kasih KTP jangan sembarangan. KTP paspor itu nggak untuk sembarang orang, semua ada kepentingannya. Karena apa? Orang bisa menggunakan identitas saudara untuk mengambil keuntungan, bisa pinjem bank, bisa ambil pinjol, saudara nanti benjol, saudara ya. Jangan, pokoknya yang namanya identitas, ya kartu kredit saudara itu harus hati-hati, apalagi diminta nomornya, nomor OTP, hati-hati saudara. Ya penipuan online dalam menjual barang contohnya. Kita udah beli nih, udah bayar barang yang nggak dikirim-kirim. Banyak orang ketipu. Atau yang dagang juga gitu ya. Dia udah dikirim berhasil, taunya berhasilnya itu bohong, saudara. Belum penipuan investasi, skema Ponzi. Ya, investasi dengan janji, oh kamu investasi di sini untungnya 30%. Waduh, orang ambiar semua pokoknya ya langsung ikut. Bodong, saudara. Berapa banyak orang-orang gereja ya, pendetanya jemaatnya sama kena investasi bodong, itu robot kemarin hilang semua duitnya. Waduh, saudara ya. Padahal tekniknya dia pakai bayar investor baru dengan uang investor lama, ini dengan kayak metode arisan berantai. Hati-hati, saudara ya. Belum penipuan asuransi, mengajukan klaim palsu untuk mendapatkan uang dari perusahaan asuransi sampai rela buat surat kematian padahal orangnya hidup, saudara. Nah, kalau saudara mau beli asuransi, bayarnya juga ke perusahaannya, jangan transfer ke orangnya. Ntar ditipu, lu udah transfer sekian tahun nggak dibayar, saudara. Ada kejadian kayak gitu, hati-hati. Ya, belum penipuan cek atau transfer palsu nih, cek kosong nih. Ya,
Saudara hati-hati loh ya, ini banyak loh cek-cek bodong ini saudara, janji-janji doang, cuma digonta-ganti cek, saudara di PHP-in ya. Lalu belum penipuan percintaan, romance scam, menjalin hubungan dengan seseorang, suaranya bagus, memberikan aku damai, tentram aku kalau ngobrol sama dia. Hati-hati saudara, di jemaat kami ada yang sampai 400 juta hilang duitnya. Sama 2 tahun memang nggak langsung 400 juta, 5 juta, 7 juta, ada aja caranya. Ya namanya juga udah bucin, budak cinta, habis dia uangnya saudara. Sampai gadein sertifikat rumah sama BPKB mobil. Hati-hati. Belum penipuan lotre atau undian palsu. Ya mengirim pesan bahwa Anda memenangkan hadiah besar. Ya tapi Anda harus membayar sejumlah uang terlebih dahulu untuk mengklaim. Jangan. Banyak ini penipuan. Anda kalau lagi kepengen ya, nggak ada uang tuh makan siang gratis tuh nggak ada saudara. Uang jatuh dari langit tuh nggak ada. Anda jangan diiming-iming, hati-hati. Saudara, kalau mau makan tuh kerja, jangan ngarep-ngarep lotre-lotre undian palsu nanti saudara ketipu. Ya. Lalu apa penipuan lowongan kerja ini barusan terjadi di jemaat kami. Ya, bentuknya sih pendidikan. Ya bisa memuat terjemahan dari rumah. Bayar pertama 40.000 katanya suruh bayar untuk uang admin. Dari 40.000 sekarang total dia udah ketipu berapa? Sudah 12 juta. Berarti dia dibayar gaji dari duit dia sendiri. Itu cuma trik-trik doang. Hati-hati ya. Ini penipuan juga. Belum pajak bea cukai. Ngaku-ngaku orang pajak, hati-hati. Lalu saudara diminta bayar denda padahal nggak ada. Belum skimming kartu ATM. Ya, makanya saudara ya, jangan kita coba ya hati-hati ya tentang kartu-kartu kita ini. Jangan sampai dimanipulasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kembali lagi ke pertanyaan ini, apakah saya berjiwa penipu? Manusia itu bisa memiliki jiwa penipu karena kombinasi dari faktor apa? Biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Ya, seperti saya. Saya memang dididik oleh orang tua yang suka bohong. Kalau telepon bilang papa nggak ada. Ya, kalau ada tamu datang bilang papa mama sudah pergi. Nah, itu bohong. Ya, banyak orang merasa truth, merasa benar, merasa oke seperti gambar ini. Ya, tapi kalau di Zoom, banyak kebohongannya. Dari luar mah oke. Shalom, apa kabar? Khotbahnya pinter ya, bisa menarik hati banyak orang, saudara ya. Tapi hari-harinya penuh kebohongan. Ya, dia berjinah sana sini. Memang sinode sih sinode, saudara ya. Pengkhotbah sih pengkhotbah. Nggak semua yang pelayanan tuh bertobat. Banyak yang cuma ngomong doang. Hati-hati, ini zaman akhir zaman banyak nabi-nabi palsu. Jangan terkesima dengan khotbah-khotbah yang bagus. Saudara kan nggak kenal siapa dia kan. Yang udah jelas-jelas gembala saudara, pemimpin saudara yang saudara kenal, udah nurut aja submit. Gak usah muter sana muter sini saudara, nanti saudara tersesat. Ya, banyak orang yang dari luar itu kesannya hamba Tuhan, ya. Tapi hati-hati banyak kebohongan dalam hidupnya. Banyak pendeta tukang tipu tuh banyak saudara. Ya, jadi saudara kita harus waspada. Ya, ingat kesalahan terkecil yang dibenarkan adalah langkah menuju kebohongan yang lebih besar. Makanya kalau kita udah 1% nih, hati kita nipu, bohong, culas ya saudara. Saudara akan buat selanjutnya bisa ribuan kebohongan. Ya, makanya ini jiwa penipu ini loh yang harus disembuhkan dalam hidup kita, saudara. Jangan demi validasi, pembuktian diri, pengakuan dari orang, ya, pujian manusia, saudara nipu. Buat apa? Ingat ujungnya menuju maut. Nah, ini untuk orang yang suka menipu, bahasa lainnya juga curang ya, saudara ya. Amsal 22 ayat 8 baca sama-sama. Siapa menabur kecurangan akan menuai bencana dan tongkat kemarahannya akan musnah. Jadi saudara, ya nggak usah curang-curang, nggak usah culas-culas. Anda bekerja di perusahaan, jangan culas, jangan curang. Mentang-mentang Anda di posisi tertentu, orang bilang posisi basah, ambil keuntungan untuk pribadi, ambil job-job tambahan, tapi memakai fasilitas perusahaan. Banyak orang seperti itu, saudara ya, tipu-tipu, bosnya ditipu. Ya, itu benda-benda ya yang namanya ya punya kantor ya, bolpen lah, kertas lah, dibawa pulang lah. Padahal itu jelas-jelas itu fasilitas perusahaan, tapi digunakan untuk kepentingan pribadi itu curang. Ingat Bapak Ibu, kalau Anda curang, Anda pasti menuai bencana dan bencana tidak berhenti di Anda, tapi nanti ke anak cucu Anda. Ya, Anda nggak usah curang-curang. Kalau mau nyicil rumah nggak usah ngada-ngada.
lu buat laporan bank palsu 3 bulan, ya itu direkayasa supaya kreditnya turun. Aduh, ngapain sih beli-beli rumah dengan cara curang? Tuh nggak bener itu. Gaji di markup. Anak Tuhan tuh suka loh yang kayak gitu-gitu loh. Ya, ngomong firmannya jago, tapi penipu, curang. Ya, mengada-ngada hidupnya, saudara. Hati-hati. Ya, engkau pasti menuai bencana, saudara. Ya, dan hidupmu musnah, keturunanmu musnah, semuanya nanti hancur. Engkau tidak untung, kau buntung, saudara. Ya, nah sekarang bagaimana? Apakah Anda ingin lepas dari jiwa penipu atau Anda ingin terus mempertahankan jiwa penipu Anda? Ya, terus pakai topeng, terus bermanis kata, ya, memanipulasi banyak orang. Anda menderita, saudara, hidup seperti ini. Ya, langkahnya yang pertama adalah bertobat. Itu paketnya harus komplit. Paket bertobat, Amsal 28 ayat 13. Baca sama-sama ya. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ingat, paket komplit bertobat, mengakui dan meninggalkan. Jangan cuma satu mengakui doang. Ya, banyak anak Tuhan lega di breakout room sudah ngaku dosa. Saya berzina, saya selingkuh, saya ngutang, saya ambil pinjol. Ya saya ngaku, saya diam-diam, saya bohongin pasangan saya. Ngaku sih ngaku, tapi dia tidak meninggalkan. Ya, saudara nggak untung loh, saudara tuh buntung nanti nasibnya. Ya, saudara, ayo. Ini udah orang-orang yang udah lahir baru nih masih begini nih loh, saudara. Suka menyembunyikan. Sukanya tuh senangnya menyembunyikan. Ya, memang menyembunyikan pelanggaran tuh menyenangkan, tapi saudara hancur nanti hidup kita, saudara. Ayo, ngaku yuk dan meninggalkan. Jangan cuman mengaku, nangis. Itu bukan bertobat, ya. Tanda bertobat tuh ngaku tapi ninggalin. Jadi keterbukaan awal pemulihan tidak selesai titik ya. Tapi masih ada langkah selanjutnya. Habis keterbukaan itu memang awal dari pemulihan, tapi harus meninggalkan. Dulu saya bohongin orang tua saya bertahun-tahun. Saya hidup dalam dunia gelap. Saya aborsi aja masa SMA orang tua nggak tahu. Saya pacaran aja dengan suami orang, orang tua nggak tahu. Ya, saya hidup dalam dosa, kepahitan, saudara. Ya, saya nggak jujur juga dalam keuangan, suka nilep duit. Ya, suka make fasilitas perusahaan. Orang nggak ada yang tahu. Saya jujur, saya ngaku. Ya, tapi setelah ngaku saya tinggalkan. Contoh, meninggalkannya gimana? Ya, ganti nomor, nggak usah di-save nomor-nomor lama yang membawa kepada kesesatan. Apa yang harus saya pertahankan coba? Ya, udah tahu itu pergaulan buruk bisa merusak kebiasaan saya yang baik, bisa membawa saya nyaman, ya. Bahasa roh jago, tapi berzina jalan terus, dia nyimpen dosa terus, ya. Bahkan ada loh pendeta berzina waktu istrinya telepon, dia bilang, "Shh, shh, Mama, pelan-pelan ya, Papa nggak bisa lagi doa, dia pura-pura bahasa roh, kurang masyarakat apa, dia bahasa roh, padahal dia berzina, tinggal sama selingkuhannya." Ih, saya pernah sama suami mengkonseling seperti itu. Ya, ayo hamba-hamba Tuhan yang saya hormati semuanya di sini, anak-anak Tuhan, kita semua kan hamba Tuhan ya, nggak ada yang hamba setan ya. Hamba Tuhan itu bukan julukan pendeta, hamba Tuhan itu kita semua. Ayo hamba-hamba Tuhan yang terkasih. Mari bertobat paketnya Bapak Ibu mengakui dan meninggalkan. Tidak lagi menyembunyikan pelanggaran. Maka kau lihat hidupmu beruntung. Ya, ingat ya, duka cita karena kebenaran itulah yang benar-benar dapat menghasilkan pertobatan, kesembuhan, pertumbuhan, dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya, jangan hidup dalam kebahagiaan yang semu, yang palsu. Banyak duit nggak jamin bahagia. Banyak duit kalau jalannya sesat menderita. Ya, banyak duit karena korupsi, banyak duit karena nipu temen, ya, drama sana drama sini, engkau menderita, kau sakit, ya, jiwamu tersiksa, kau membohongi hati nuranimu sendiri. Ayo, ya, memang kita hidup dalam kebenaran tuh menderita. Ya, kami 2 kali juga doa pagi, yang jam pertama jam 4, setengah 4 udah open Zoom. Ya, saya sama suami tiap hari keliling breakout room. Memang menderita. Mana enak sih bangun jam 4, orang lain tidur, apalagi hujan-hujan nih, musim hujan ya kan? Memang, tapi saya mau dipimpin kebenaran. Tuhan kasih tanggung jawab, bangun, bangun dari tidur, ya. Itu memang nggak enak, ya. Saudara yang biasa nipu-nipu kan duitnya udah biasa banyak kan, hasil tipu-tipu.
Lalu sekarang hidup jujur memang nggak enak. Ya saya melayani wanita yang jual diri biasa, sekali jalan dengan om-om 6 juta. Ya, terus dia kerja di perusahaan sebulan gaji cuma 4 juta karena dia cuma lulusan SMA, ya udah standarnya segitu dulu. Coba biasa jalan sama satu om-om sehari 6 juta, kalau tiga om-om berapa? 18 juta. Sehari 18 juta, Mbok, ya kan? Terus dia mau bertobat, udah ngaku nih, udah ngaku sama saya. Kakak saya mau bertobat, puji Tuhan, saya kasih pekerjaan sebagai asisten dokter, ya itu tadi gaji 4 juta. Dia nggak kuat, aduh kak, aku nggak bisa. Aku biasa setiap hari megang duit puluhan juta, sekuatnya aku. Sekarang aku sebulan 4 juta mana mungkin nggak bisa. Ya udah dia nggak mau tinggalin, balik lagi ke pekerjaannya. Ya, jadi saudara, ini nggak main-main, saudara. Jangan menganggap remeh kasih karunia Tuhan. Ya memang kita menerima keselamatan itu gratis, bukan karena perbuatan kita. Yes, saya bersyukur. Tapi bukan berarti kita tuh bisa meremehkan kasih karunia Tuhan. Ya, jangan menganggap remeh yang namanya firman, saudara. Upah dosa tuh bener-bener maut, itu masih. Mau perjanjian lama, perjanjian baru sama, tetap sampai sekarang upah dosa tuh maut. Kita harus ada. Nanti tanggung konsekuensinya. Yang Tuhan mau kita tuh merendahkan hati, saudara. Ya, benar-benar harus berhenti yang namanya menutupi kesalahan. Kenapa? Karena kesalahan itu memiliki kekuatan untuk menjadikan Anda dan saya lebih baik saat Anda dan saya mengakuinya dan meninggalkannya. Bukan lari menyembunyikan atau menyangkalinya, apalagi melemparkannya. Di siapa di sini suka cari kambing hitam? Nggak ada kambing hitam, dicat aja pokoknya jadi hitam. Ya, pokoknya semua beres. Aman, nggak ada aman. Kalau Anda melanggar, nggak ada aman, nggak ada. Ya, itu aman yang dibuat-buat, aman bohong, saudara. Ya, nggak ada orang bohong itu aman. Nggak ada orang hidupnya curang itu aman. Pasti ketahuan, tinggal tunggu waktu saja. Anda selingkuh-selingkuh, istri Anda nggak tahu, pemimpin rohani Anda nggak tahu, masih aman. Masih bebas kok pelayanan tiap minggu. Nanti lihat ada batunya Anda ketahuan. Pasti, dijamin. Ya, Anda korup-korup, ya, lihat Anda pasti ketahuan. Ya, kenapa? Kalau Tuhan tuh mau hidup kita transparan, Tuhan mau hidup kita itu apa adanya, karena kita anak-anak terang, karena Tuhan mengasihi kita. Dia nggak mau kita ujungnya binasa, saudara. Tuhan mau ada pertobatan sejati dalam hidup kita. Amin. Nah, yang kedua, bertobat itu artinya apa sih? Miliki hati yang taat. Yesaya 36 ayat 26, baca sama-sama. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi saudara, ya, 2 Korintus 5 ayat 17 kan juga sama kan menggenapi firman Tuhan ini kan. Kamu adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang lama tuh hatimu lo yang keras, yang suka simpen dosa, yang suka bohong, suka curas, suka curang. Ya, itu udah manusia lamamu. Kamu ciptaan yang baru. Yang baru tuh sudah datang. Ya, karakter Kristus yang melekat dalam hidup kita. Memang kita masih bisa buat salah. Saya pun berkali-kali buat salah. Saya buat pelanggaran. Ya, tapi kita harus cepat bertobat. Jangan udah tahu ngelanggar dibuat terus. Jangan jadi orang Kristen yang ngedablek gitu loh. Udah salah ngotot. Jangan Bapak Ibu. Tuhan tuh udah berikan kita hati yang baru. Hati yang baru tuh apa? Hati yang taat. Taat tuh jangan jadi beban. Taat tuh enak loh. Taat tuh indah loh. Hidup kudus itu menyenangkan. Ya, hidup dalam kenajisan itu menderita. Ya, saudara, miliki hati yang taat. Ya, Efesus 4 ayat 25, karena itu buanglah dusta. Ya, ayo jangan ada dusta di antara kita dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota tubuh Kristus. Yuk, tepuk jidat yuk. Sadar, sadar, sadar. Tobat. Ya, buang semua dusta. Gak usah butuh validasi orang. Kita sudah berharga di mata Tuhan. Ya, ayo lebih baik kita sah di mata Tuhan daripada cuma sah di mata manusia. Omongan kita, hakim ketok palu 3 kali. Sah. Tapi Tuhan bilang tidak sah. Kamu berbohong. Ya, kita harus buang dusta itu, saudara. Ya, hati yang taat itu apa? Matius 5 ayat 37. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ayo, Bapak Ibu Saudara, jangan suka ngelebih-lebihin deh. Kalau ngomong tuh yang pas aja, ya.
Memang saya juga cenderung gitu, kepengennya supaya menyenangkan orang nih ya, dilebihin dikit aja deh. Supaya dia senang, ya. Kita enggak bilangnya iya, ya kan? Kita iya bilangnya enggak. Nah, itu kan manusia akhir zaman kan, sungkan tuh makannya dosa, saudara. Karena kita tipu-tipu, karena kita bohong, ya. Kita memiliki kasih yang pura-pura itu bohong. Ya, ayo ngomong sama-sama. Saya jujur, ya, bilang sama-sama yuk. Saya jujur, Amsal 11 ayat 3. Orang yang berlaku jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Ya, anak Tuhan, anak yang jujur. Ayo didik anak kita jujur. Bilang, nak, kalau dia bohong nih, aku udah diizinin mama kok nonton. Padahal dia belum minta izin. Akhirnya ketahuan kan? Jangan bilang, kamu nih ya bohong. Jangan. Bilang begini sama anaknya, nak. Papa Mama bersyukur kamu anak yang jujur. Ya, kamu tuh anak Tuhan Yesus. Anak Tuhan Yesus jujur. Gitu, saudara. Saudara yang juga mantan pembohong di sini, ya. Jangan mencap dirimu selamanya engkau tukang bohong. Enggak, Anda jujur. Anda sudah diberikan hati yang baru, hati yang taat. Ya, saya sering ngomong sama diri saya sendiri, Sandy, kamu tuh jujur. Ya, kita buat renungan V Club itu setiap hari ada poinnya. Wah, banyak jemaat yang suka bohong, tipu-tipu. Udah bolong nggak mau dihilangin, karena kalau bolong poinnya hilang, saudara. Ya, titik aman 100. Ada yang 99 bolong. Berarti kan 99 poin hilang. Kami ciptakan sistem ini dengan maksud membentuk karakter, melatih karakter jujur. Salah satunya. Ya, tapi tetap masih ada yang bohong-bohong. Dia pikir kita nggak tahu. Oh, kita punya bidang IT yang canggih, saudara, ketahuan semua reportnya, ya, yang suka copy paste, ya, ya kan banyak kan datang pertemuan begini cuma nyari bahan-bahan doang kan, materi demi materi. Walah, saudara, buat apa materi banyak di handphonemu ngelakuin firman? Enggak, itu enggak ada gunanya. Jadi orang tuh jujur aja, saudara, ya. Tenang, kalau kita jujur tuh aman, tentram. Tuhan menuntun langkah-langkah kita. Kerjaan kita pasti berhasil kok. Orang jujur itu kan dapat dipercaya. Orang dapat dipercaya ya mendapat banyak berkat. Kenapa hidupmu miskin terus? Kamu belum dapat dipercaya. Kamu masih simpan kebohongan. Ya biar kamu kerja keras, saudara. Biar saudara kerja keras, tapi saudara masih tipu-tipu, masih ada kebohongan. Saudara nggak akan diberkati. Percayalah firman Tuhan tuh ya dan amin, saudara. Ya, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat tuh yes, saudara. Benar. Kaya itu bukan jumlah nominal uang, ya, tapi mentalitas hati kita. Ayo, jujur ya, dipimpin oleh ketulusan. Nah, semuanya ini saudara ya, kalau kita mau sembuh dari jiwa penipu itu dibutuhkan yang pertama keberanian. Harus berani menghadapi, ya. Hadapi orangnya, hadapi banknya nih yang punya utang, jangan lari pindah negara apalagi ya di Amerika banyak orang lari ya karena punya utang di Indonesia. Apalagi ya, di Amerika tuh banyak yang suka ngurus-ngurus esalum, bilang di Indonesia ya dia terancam. Wah, rekayasa. Ya, itu namanya berita palsu, saksi palsu. Memang dapat sih, tapi lihat nanti hidup di Amerika pun, biar Anda hidup di negara maju, menderita Anda. Ya, saya banyak menyaksikan orang-orang Indo, ya kan adik saya dua citizen. Banyak itu jemaatnya suka bohong-bohong, merekayasa berita-berita bohong. Menjelekkan nama bangsanya sendiri coba. Saudara, jangan berani-berani Anda bohong-bohong demi keuntungan pribadi Anda. Ya, itu harus saudara harus konsekuen. Kita anak Tuhan ya memang harus ada caranya. Tapi kan sah-sah aja itu kan biasa formalitas. Iya, itu sah di dunia. Itu nggak sah di hadapan Tuhan. Ya, kalau saya sih memilih nggak mau, saudara. Saudara punya hutang, berani hadapin banknya. Minta nego, berproses, ditagih debt collector nggak apa-apa ya berani. Anda buat salah, ya Anda yang tanggung jawab. Jangan Anda punya utang orang, teman Anda, saudara Anda, koko Anda, ya suruh bayarin. Ya nggak ada, itu nanti Anda nggak menang di situ. Anda akan terus punya mentalitas yang miskin, mentalitas yang ya bukan mentalitas orang maju itu. Ya Anda terpuruk nanti tuh, semakin dengan keadaan Anda. Ya, dibutuhkan memang kerendahan hati. Karena Tuhan menentang orang yang sombong, Tuhan menentang orang yang congkak. Tapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Saya punya utang dulu 16 bank 2011 2015 saya sudah berdiri berposisi sebagai gembala hamba Tuhan. Ya, saya akui kok saya hamba Tuhan yang masih cinta uang. Akuin aja emang kenapa? Ya memang benar. Saya bukan hamba Tuhan, saya hamba uang. Saya ditaklukkan uang, saya masih cinta uang. Saya masih ingin cepat kaya. Ya, saya berurusan dengan 16 bank, saya suami istri hadapin banknya.
Ya, memang waktu saya punya hutang ke jemaat saya belum mengakui. Kenapa? Karena nanti dipikir saya minta bayarin lagi. Ya, saya nggak mau jadi batu sandungan. Tetapi kan saya tidak berhutang sama orang. Ya, saya berhutang dengan lembaga dan saya tanggung jawab. Setelah 4,5 tahun kami lunas oleh anugerah Tuhan. Kami ceritakan ke jemaat. Ya, ya namanya pemimpin juga bisa gagal. Emangnya pendeta nggak bisa ngutang? Banyak kok pendeta punya utang nggak ngaku aja. Nanti kalau ketahuan ya baru nanti dipostingin orang. Ya saya pernah dipostingin seorang lembaga bank. Ini pendeta ini jangan diundang khotbah dulu Bu Sandy. Kenapa Pak? Dia utang nggak bayar loh. Bahkan teman saya itu khotbah di seribu jemaat, saudara. Itu di belakang tuh, waktu dia khotbah ada yang berdiri-berdiri. Ya, kasih jempol begini-begini, saudara. Dipanggil sama asyirnya. Kenapa Bapak kok begitu sama pendetanya? Ya, dia cuma jago khotbah doang, dia masih punya utang, Bu. Jangan lagi diundang-undang. Wah, sekarang kan zamannya paparazi, saudara. Emang data saudara tuh nggak ketahuan? Ketahuan kok. Ya, pendeta selingkuh-selingkuh masuk motel, difoto sama paparazi. Ya, diperas 30 juta dimintain duit. Ada kejadian, saudara. Orangnya juga ada. Saya kenal dekat, saudara. Bertobat makanya. Ya, tetap ngotot, tetap, waduh, saudara, akal-akalannya juga banyak, nggak pendeta, nggak jemaat sekarang sama aja. Kita harus merendahkan hati. Ya, justru yang udah semakin di level tinggi itu harus hati-hati. Anginnya kan makin kencang. Ini seperti saya juga hati-hati setiap hari. Ada kesalahan sedikit aja 1%. Udah mulai tipu-tipu, udah mulai nih pikiran nggak bener nih. Ngaku. Supaya darah Yesus menyucikan, menguduskan. Tadi kan kita waktu sebelum perjamuan dibilang kan, kalau Anda minum perjamuan, tubuh dan darah Yesus Anda masih tipu-tipu, itu mendatangkan penyakit dan kematian. Itu benar, itu kan tertulis di firman. Kenapa? Kita setiap hari itu berjamuan kudus, tujuannya apa? Itu mengingatkan kita akan pengorbanan Yesus. Sadar nak, dosamu sudah diampuni. Kamu tuh bukan lagi hamba dosa. Kamu hamba kebenaran. Hiduplah dalam kebenaran. Itu kan maksudnya itu. Ya, supaya saudara yang ketiga itu apa? Takut akan Tuhan. Bukan karena dilihat pemimpin atau nggak dilihat. Nggak dilihat pun cuma sendirian di kamar, takut akan Tuhan. Ya, scrolling-scrolling apa yang Anda lihat itu takutlah akan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, ayo kita sesama anggota, kita saling menjaga ya. Kita punya hati saling peduli. Jangan sampai ya kita itu kembali lagi ya menelan muntahan kita. Ya, itu kan terjadi ya orang-orang tuh, kita ingat loh langkah akhir kita tuh menentukan, saudara. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana. Ya, kita berdoa bersama-sama Bapa, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu termaterai dalam hati dan pikiran kami. Kami mau Tuhan sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, kami tidak mau hidup dalam kebohongan. Biarlah kebenaran-Mu memerintah dalam hidup kami, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yes, terima kasih Bu Sandy, luar biasa sekali. Kami merasa diberkati sekali. Bagaimana Pak Suyatna? Benar sekali ya, firman Tuhan hari Ya, ini. Luar biasa. luar biasa. Iya, kebohongan yang menyenangkan. Iya, Judulnya bagus sekali ya. iya, bagus, bagus. Saya pikir-pikir Bu Sandy ini sudah pakarnya semuanya, kayak sudah mengalami semuanya. Sehingga Iya, tepat sekali apa yang dikatakan itu tidak ada sesuatu yang saya melihat kayak pengalamannya luar biasa ya. Jadi boleh sharing. Terima kasih Bu Sandy, Tuhan berkati terus ya. Baik Pak Suyatna, sebelum kita lanjut, kita akan siapkan untuk trim screen untuk menyampaikan beberapa informasi buat kita Bu Sandy. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan hadiri acara 123 konferensi pria, wanita, keluarga, anak muda, komplit banget deh. Kita akan tanya pakarnya, mengapa kita harus ikut konferensi 123 Mei di Bali? Apa itu pemuritan dan bagaimana kelanjutan follow up di dalam pemuritan tersebut? Mari kita tanyakan kepada Pak Edilir. Ya, saudara, biasanya pemuritan itu nggak ada kaitannya dengan keluarga, dengan gereja lokal, ya. Tapi ini berbeda sekali.
ya, setiap pria mereka belajar tentang pemuritan, kemudian mereka praktekkan dulu dengan keluarganya, dengan istri, mereka mempraktekkan hafruta, kompak, dan kemudian nanti mereka bersama-sama memuridkan keluarganya, ya, dan kemudian lewat itu mereka akan saudara menjadi keluarga yang kuat, dan mereka juga menjangkau keluarga-keluarga yang lain, ya, sehingga ada pemuritan di dalam keluarga-keluarga, menjadi sebuah kegerakan yang luar biasa. Nah, di dalam konferensi ini juga kita akan belajar bagaimana wanita-wanita juga berperan bersama dengan suaminya, menjadi tim memuridkan keluarganya. Dan semua prakteknya adalah lewat yang namanya hafruta. Hafruta adalah sistem komunitas yang Yesus gunakan dalam memuridkan murid-muridnya. Dan ini akan sangat luar biasa, sangat akan memberkati saudara. Itu sebabnya saudara, mari kita ikut acara ini sehingga kita diperlengkapi bisa melakukan pemuritan di gereja, di dalam keluarga dan gereja lokal. Selamat datang dalam rumah Tuhan, Mesbah Koram Deo Tubuh Kristus. Bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir, kami undang Bapak, Ibu, Saudara boleh menuliskan nama Anda dan nomor telepon Anda. Kami rindu untuk boleh mengenal Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita adalah keluarga Allah. Apa itu visi 111? 111 adalah bagaimana satu kompak melahirkan satu komunitas kerajaan Allah dalam 1 tahun. Wow. Mari kita capai bersama-sama visi 111. Apa sih itu kompak? Kompak adalah komunitas terkecil tubuh Kristus yang dimulai 2-3 orang yang terikat janji covenant untuk membangun komunitas kerajaan Allah. Wow, luar biasa sekali kompak tersebut ya. Mari kita bersama-sama berkompak. Tuhan Yesus memberkati.